Uh, dibejek-bejek kayak gini aman aja. Yoi. Tapi ada satu yang unik dari mobil ini adalah kita ada pegangan di sini karena sebenarnya dia itu tujuannya adalah untuk camping, untuk bertualang atau untuk bawaan atau barang di bagian atasnya karena udah ada roof railnya. Nah, cara untuk aksesnya juga gampang. Kita tinggal pegang sini untuk pegangan, naik kakinya ke sini dan kita naik ke sini dan kita bisa akses semuanya barang-barang. Kalau misalnya mau ngambil sesuatu itu jadi lebih nyaman banget. Sekali lagi ini masalah selera aja. Kalau misalnya mungkin ya kelihatannya awalnya memang agak-agak unik, tapi kalau misalnya udah terbiasa juga nggak ada masalah gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, dari gue sendiri nggak ada masalah. Dari lampu belakangnya atau desain dari tampilan belakangnya ini gitu. Cukup manis ini juga di bagian belakangnya ini kayak semacam diffusernya juga lumayan manis. Nah, di sini ada tulisan hybrid dan juga tulisan Santa Fe yang gede banget serta logo Hyundai. Tentu saja dia sudah ada pintu belakang yang otomatis. Di sini kita bisa naruh-naruh dan ini yang paling saya suka adalah bentuk setirnya ini unik banget, enak banget dilihatnya. Sangat bentuknya palang tiga gini ya, tapi menurut aku ini elegan banget lah. Terus untuk tuas persnelingnya dia modelnya seperti ini, jadi dipencet-pencet gini. Untuk parkirnya bisa pencet sini, kemudian untuk parking brake-nya di sini gitu. Untuk gasnya itu model piano, jadi memang ini mobil bapak-bapak banget. Oke, desainnya maco, kotak, elegan. Ini adalah Hyundai Santa Fe Hybrid dan mobil ini punya 3 kepribadian. Ada tipe Prime, itu untuk keluarga yang menambahkan SUV mewah 7-seater, mesinnya 2500 cc. Kemudian ada tipe XRT, tipe yang tertinggi, itu untuk keluarga yang butuh mobil SUV untuk bertualang, yang punya jiwa petualang kental. Dan juga ada ini dia, ini adalah Santa Fe Hybrid Kaligrafi. Ini yang menurut gue tipe yang paling aman ya, karena sangat elegan dan juga sangat mewah, tampangnya urban tapi juga gagah. Nah, seperti apa? Gua Cadan, ketemu lagi di Autotech Sindo News. Nah, mari kita bahas Hyundai Santa Fe Kaligrafi. Let's go. Kita lihat dulu dari eksteriornya. Ini mobil yang SUV boxy, karena di 2-3 tahun terakhir SUV boxy itu lagi ngetren banget, dan Santa Fe ini juga termasuk dalam trennya SUV boxy. Oke, kita lihat dulu di depannya ya. Ini kalau di depannya bisa kita lihat ini bonetnya memang panjang banget. Mobil ini juga lumayan panjang.
Kemudian di grillnya semuanya warna hitam, termasuk juga di bagian depannya ini, serta yang paling unik adalah huruf H yang bisa ditemukan di 3 tempat. Yang pertama di logonya ada huruf H, Hyundai, kemudian di lampunya ada huruf H, dan juga di bempernya ini kalau bisa kita lihat sini adalah huruf H juga. Jadi semuanya kental huruf H. Secara tampilan dari depan emang kelihatan keren dan mewah banget. Ini gue suka banget. Nah, yang paling gue suka dari Santa Fe Hybrid ini adalah mesinnya. Mesinnya tuh menggunakan 1.600 liter turbo hybrid. Jadi kalau misalnya kita buka, ini juga sudah otomatis, jadi nggak perlu pasang-pasang tuas penyangga lagi. Udah ada peredam juga di dalamnya, dan semuanya juga dicat ya. Jadi ini mesin yang sangat nyaman, karena gue udah pernah bawa mobil ini ke Lampung, dan sangat menikmati performa dari mesinnya. Ini mobil cukup bongsor dan cukup berat, tapi konsumsi BBM rata-rata yang waktu itu saya dapatkan itu sekitar 1:19, 1:20. Jadi untuk ukuran SUV sebongsor ini itu nikmat banget, nyaman banget, irit banget. Jadi benar-benar perjalanan itu, terutama perjalanan jauh ya, itu jadi lebih menyenangkan. Apalagi untuk mereka yang suka dengan road trip jarak jauh, bawa keluarga. Wah, ini udah nggak ada lawan lah. Sangat menyenangkan, tarikannya enak, tenaganya gede, hybrid tapi irit. Dan mungkin kalau misalnya dibandingin sama tren PHEV ataupun EV yang sekarang lagi menjamur, hybrid ini tanpa bisa dicolok itu bukan berarti ada minus juga, tapi justru lebih praktis. Praktisnya kenapa? Karena kita tidak perlu repot untuk nyari colokan kalau misalnya kita pakai plug-in hybrid. Jadi tidak ada tingkah laku atau kebiasaan kita yang berubah. Intinya cukup isi bensin, pakai kemanapun gitu. Itu yang asik dari Santa Fe Hybrid ini. Let's go. Oke, let's go. Kita bahas dari sisi sampingnya. Kalau kita lihat ini mobil memang panjang ya. Dari bondetnya panjang, di belakang juga tinggi dan juga lebar. Karena apa? Karena dia orientasinya adalah untuk penumpang baris keduanya itu tetap nyaman. Nah, dia pakai bannya ini di ring 20, 255, 45, Kumho. Kemudian ringnya, velgnya warnanya hitam dan model jari-jari. Dan kita lihat di sini ground clearance-nya tinggi banget, ini ada di 210 mm. Jadi untuk ke tempat-tempat yang banyak tanjakan ataupun banyak obstacle itu aman aja, kita tetap pede. Di bagian sini ada over fender warna hitam, sampai touchscreen nyambung ke depan. Nah, tapi ada satu yang unik dari mobil ini adalah kita ada pegangan di sini, karena sebenarnya dia itu tujuannya adalah untuk camping, untuk bertualang, atau untuk bawaan atau barang di bagian atasnya, karena udah ada roof railnya. Nah, cara untuk aksesnya juga gampang. Kita tinggal pegang sini untuk pegangan, naik kakinya ke sini, dan kita naik ke sini, dan kita bisa akses semuanya barang-barang. Kalau misalnya mau ngambil sesuatu itu jadi lebih nyaman banget. Nah, menariknya lagi, mobil ini nggak repot perawatan dan lain-lain, karena dia bisa minum RON 92 aja, gitu. Praktis. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah, ini yang jadi masalah. Karena apa? Bukan masalah sih, selera ya, tapi banyak emang orang yang nggak suka dengan bagian belakang dari Santa Fe ini. Karena kenapa? Karena lampu belakangnya ini
terlalu rata dan juga jaraknya jauh, sepertinya tidak ergonomis gitu. Kelihatannya aneh kalau misalnya dilihat dari belakang. Tapi sekali lagi ini masalah selera aja. Kalau misalnya mungkin ya kelihatannya awalnya memang agak-agak unik, tapi kalau misalnya udah terbiasa juga nggak ada masalah gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, dari gue sendiri nggak ada masalah dari lampu belakangnya atau desain dari tampilan belakangnya ini gitu. Cukup manis ini juga di bagian belakangnya ini kayak semacam diffusernya juga lumayan manis. Nah, di sini ada tulisan hybrid dan juga tulisan Santa Fe yang gede banget serta logo Hyundai. Tentu saja dia sudah ada pintu belakang yang otomatis. Di sini kita bisa naruh barang bawaan lengkap banget di bagian belakangnya. Nah, itu kita sekarang masuk ke interior. Let's go. Ya, oke, kita masuk ke interiornya ya. Jadi semuanya hitam, jadi aman banget. Ini juga door trimnya sudah kulit dan kalau kita masuk itu, aduh, nyaman banget. Desain joknya ini juga modelannya sudah meluk gitu, jadi menyangga punggung kita. Jadi kalau misalnya perjalanan panjang itu tidak gampang capek. Kemudian pengaturan joknya juga banyak banget. Ada lumbar support, ada ottoman, dan kita bisa benar-benar presisi banget untuk pengaturan joknya. Nah, begitu masuk ke dalam, ya, ini cocok banget buat mobil bapak-bapak yang suka jalan jauh. Ya, selain interiornya yang full black ini yang gue suka banget, termasuk door handle-nya bukan warna chrome tapi beneran warna hitam. Ada fitur yang paling gue suka adalah ini dia, ini adalah memory seat. Jadi beneran kalau misalnya kita tinggal pencet aja kursinya, jadi akan menyesuaikan dengan posisi mengemudi yang sudah kita atur sebelumnya. Jadi tidak merepotkan, tinggal pencet aja. Jadi kalau misalnya dipinjam sama istri atau orang lain, itu kita bisa satu tombol sesuai dengan tempat duduk yang kita favoritkan gitu. Itu aman. Nah, di sini layarnya sudah menyatu semuanya, kita nyalakan. Jadi tidak ada crash ataupun jeda, di sini semuanya menyatu jadi satu. Ini kelihatannya juga lebih nyaman, dan ini yang paling saya suka adalah bentuk setirnya ini unik banget, enak banget dilihatnya. Sangat bentuknya palang tiga gini ya, tapi menurut aku ini elegan banget lah. Terus untuk tuas persnelingnya, dia modelnya seperti ini, jadi dipencet-pencet gini. Untuk parkirnya bisa pencet sini, kemudian untuk parking brake-nya di sini gitu. Untuk gasnya itu model piano, jadi memang ini mobil bapak-bapak banget, mewah dan sangat bapak-bapak. Dan jangan lupa di sini ada pedal shift. Wow, keren banget. Yang paling saya suka lainnya, banyak banget yang saya suka ya. Jadi Santa Fe Hybrid ini adalah teknologi yang diberikan oleh Hyundai di mobil ini juga menyenangkan sekali, benar-benar kepake. Yang pertama adalah tombol-tombolnya ini masih ada, jadi tidak semuanya mengandalkan layar sentuh. Itu kalau ada di mobil listrik sekarang itu ribet. Kadang untuk ngatur spion, untuk mindahin spion aja itu harus pakai sentuh sana sentuh sini, itu ribet banget. Ini masih banyak kontrol yang dilakukan dengan tombol-tombol. Nah, itu jadi nilai plus. Di sini ada beberapa tombol, ada pengaturan drive mode. Lagi-lagi cuma disentuh gini aja, ini menyenangkan sekali. Ada dua pilihan, ada Eco ataupun Sport, dan juga My Drive. My Drive sesuai dengan karakter kita bisa custom. Kemudian di sini ada auto hold, ada untuk pengaturan kamera, untuk sensor parkir, dan juga ada ini nih, ini yang paling unik adalah downhill brake control. Ini saya coba ketika
mobil di turunan tajam kita aktifkan si downhill brake control ini, jadi dia bisa turun otomatis. Jadi mobilnya yang mengatur turunnya mobilnya seperti apa. Jadi tidak terlalu ngesrot ataupun nggak usah ngerem, tahan rem terus menerus gitu. Jadi ini sangat menarik sekali. Dan di sini udah ada 2 wireless charging. Jadi istri sama kita sebagai pengemudi juga bisa taruh HP di sini sama-sama ngecas, nggak ada masalah. Kemudian udah ada USB-C juga, udah support Android Auto ataupun CarPlay. Pokoknya ketika pengalaman yang kita dapat ketika perjalanan ke Lampung kemarin itu sangat nyaman sekali dan nyaris nggak ada komplain sih. Dari sisi interior, dari sisi kemewahan, dan tentu saja yang paling kita suka lagi adalah Bose. Ini 12 speaker Bose itu menjamin perjalanan kita jadi lebih menyenangkan karena speakernya enak banget, soundnya enak banget. 12 speaker Bose. Mantap. Biasanya SUV itu bagian penumpang belakang kurang nyaman karena ya mobil SUV itu biasanya bentuk kayak egoisan bapak-bapak, inginnya mobilnya gede terus gagah gitu. Jadi yang diutamakan adalah gimana yang nyetir. Tapi nah ini menariknya ini, di Santa Fe Hybrid ini ternyata penumpang baris kedua tetap dimanjakan, berasa sedang naik MPV mewah karena fasilitasnya juga sangat wah. Ini dijamin kalau misalnya road trip jarak jauh itu istri, anak ataupun siapapun yang anggota keluarga di bangku baris kedua itu beneran kayak bos. Yang pertama adalah ruang kepalanya tinggi banget, oke. Kemudian jaraknya ruang kaki itu juga gede, ya kan. Kemudian ada cup holder, nggak cuma 1, tapi juga ada 2 cup holder di sini. Untuk naruh minuman itu aman banget. Lalu pengaturan joknya di sini itu bisa macem-macem, bisa rebah banget. Aduh, jadi nyaman banget. Kemudian di bagian sini masih ada tempat space yang sangat gede. Ini bisa taruh makanan, bisa taruh tas, bisa taruh barang belanjaan, apapun itu bisa ditaruh di sini karena lega banget dan juga luas banget. Masih ada handrest, kemudian di sini untuk kalau misalnya kita belanjaan ataupun tas kita bisa cantolin di sini. Masih ada logo H di sini ya. Ada 2 ini cantolannya. Kemudian ada door pocket dan masih ada laci lagi. Jadi banyak banget kompartemen yang bisa kita utilisasi atau kita manfaatkan. Ada kompartemen yang bisa nyimpen apapun di sini, mau gadget, mau kabel-kabel atau apapun. Dan masih ada lagi kompartemen yang bisa dibuka di belakang. Jadi kalau misalnya mau ngambil sesuatu atau mau naruh sesuatu, itu nggak perlu dari depan terus dibuka, tapi dari belakang juga bisa. Ini keren banget, makanya berkesan banget ketika kita pinjam Santa Fe itu. Ini kayak mobil enak banget ya. Dan untuk penumpang baris ketiga, kalau mau masuk ke baris ketiga ada 2 cara. Yang pertama masuk dari sini, bisa lewat lorongnya ini langsung ke baris ketiga, atau bisa juga kita lewat kursinya sini. Kursinya ini bisa lihat. Kursinya ini bisa tinggal dipencet aja, dia akan maju sendiri. Yo, ikan. Jadi tinggal digeser aja dan kita bisa masuk lewat sini ke bangku baris ketiga. Nah, seperti itu.
Oke, kita langsung aja bawa mobil ini jalan-jalannya muter-muter dikit lah ya. Ini untuk pengaturan joknya dia udah tilt dan teleskopik, jelas. Masa mobil 900 juta nggak ada fiturnya seperti itu. Pengaturan joknya sekali lagi harus saya sampaikan bahwa ini nyaman banget. Kita bisa ngatur sesuai dengan ketinggian rendah, mau tinggi 180 cm, mau 170, 160, semuanya bisa mendapatkan posisi yang pas. Dan ini cukup tinggi ya kita ngelihatnya, jadi ada rasa-rasa commanding positifnya masih ada gitu. Nah, kita udah masukin ke D, dia pakai tuasnya seperti ini, nyaman juga sih, nyaman juga, dan tetap terasa mewahnya. Mari kita gas, let's go. Aduh, jadi kangen nih bawa mobil ini jarak jauh ini. Ini mobil emang, aduh, nggak ada salahnya sih, nyaman banget. Nah, di atas ini sudah ada sunroof ya, ada sunroof 2. Jadi kalau misalnya kita lagi sunroof dan panoramik, jadi kalau misalnya kita lagi di tempat yang sejuk, nah, tinggal dibuka aja kacanya, nyaman banget, tenaganya cukup enak banget. Ini karena hari ini panas banget, kita tutup saja. Aduh, ini mobil tenaganya enak banget guys. Jadi walaupun gede tapi tetap terasa lincah untuk nyalip-nyalip di tol apalagi. Aduh, ini nyaman banget. Kita bisa pindahin mode berkendaranya di sini lewat mode sport. Nah, ini mode sportnya. Ya maksudnya bukan yang jengat-jengat, tapi secara untuk nyalip itu rasanya nyaman sekali. Boleh lah diadu sama Pajero Fortuner, nggak ada masalah, berani ini mobil. Dan apa ya, feeling berkendaranya juga nggak kayak bawa SUV yang gede banget. Ya ini mobil gede pasti, panjang, tapi kita tetap merasa kontrol dengan mobilnya ini gitu. Jadi nikmat sih dikendarainya, dia tidak terlalu limbung, dia juga monokok juga, jadi tidak terlalu limbung, masih ada rasa-rasa SUV yang nyaman, yang elegan, itu tetap ada gitu. Makanya sensasi yang kita dapat itu bukan sensasi yang capek kalau misalnya jarak jauh, tapi seru, tapi juga nikmat gitu untuk nyetirnya. Yang paling saya suka adalah ini dia ada pedal shift guys. Ada pedal shiftnya. Jadi kalau misalnya kita pakai mode sport kayak ini masih kurang apa namanya tenaga atau kurang torsi atau kurang nyaman, kita masukin ke mode sportnya. Kita bisa kita masukin mode sport dan kita atur pedal shiftnya, jadi tarikannya juga bisa lebih kita atur. Nah, ini lebih lumayan jengat daripada yang mode sport biasa gitu. Aman kan? Ya maksudnya ngebuang, ya namanya juga mobil tinggi ya, mobil dengan tinggi 200 mm untuk ground clearance-nya, bannya 20 inci. Pasti ngebuang itu pasti ada ya. Cuman kita masih tetap rasa kontrol gitu guys. Nggak kerasa berat gitu, kalau mau belok tuh nggak kerasa kayak berat gitu, tapi masih oke, masih nyaman. Jadi lebih gampang buat kita sebagai pengemudi itu kayak merasa menyatu dengan mobilnya, ada kayak udah tahu selanya ini kayak gini, selanya kayak gini gitu. Tuh kan, ini mau muter balik masih mau dipotong aja. Gitu guys. Sat. Nih kita coba tarikin lagi ya. Wow, tuh guys, tarikannya guys, mantap kan? Mantap kali. Dan karena dia hybrid ya, dengan mobil segede ini, jadi kita nggak terlalu khawatir dengan konsumsi BBM. Kenapa? Karena konsumsi BBM 1/19 itu, dibejek-bejek kayak gini, aman aja. Yoi. Gitu guys. Jadi ini mobil untuk siapa? Oke. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Jadi sebenarnya ini mobil untuk siapa? Ini mobil untuk pertama untuk keluarga tentu saja ya, keluarga yang butuh SUV. Kenapa SUV? Ya pasti karena kelihatan lebih mewah, lebih elegan, lebih tajir, lebih enak dipandang. SUV itu adalah bentuk kemewahan baru di Indonesia.
orang lihat SUV sebagai mobil yang mewah, oke, jelas. Tapi butuhnya SUV yang gede, SUV yang nyaman buat harian. Mungkin di akhir pekan pemiliknya ini akan nyetir sendiri, tapi untuk di hariannya, di weekdays-nya itu dia pengen disopirin sama drivernya gitu. Jadi mobil ini bisa dua-duanya, disopirin enak karena di bangku tadi, bangku keduanya, bangku baris keduanya itu nyaman banget, bisa selonjor dan ada penghangat juga, pokoknya lengkap fiturnya. Tapi di bangku pengemudi pun juga terasa nyaman, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mereka yang memang lebih concern dengan lingkungan atau emisi ataupun ngirit lah istilahnya gitu, karena dengan mobil hybrid artinya pengeluaran kita jadi jauh lebih turun karena jelas mobil ini lebih irit. Yang ketiga, untuk mereka yang memang mengincar mobil yang ingin perjalanan jarak jauh dengan nyaman dan juga lega, apalagi punya anggota keluarga yang suka adventure, misalnya suka banget traveling ke hidden gems, ke Jogja, ke Wonosobo, ke Solo, kemana-mana, yang kita butuh mobil yang harus banyak space untuk bisa ngangkut bawaan-bawaan kita sama keluarga ini, dan juga tapi tetap nyaman gitu untuk digunakan untuk jarak jauh. Nah, pas. Ini adalah racikan yang pas. Makanya ini mobil sebenarnya buat saya sendiri itu sebenarnya sangat cocok karena profilnya sama. Cuman bedanya duitnya nggak ada. Karena ini lumayan ya, harganya 900 jutaan. Jadi bukan mobil yang murah, hampir 1 miliar gitu. Memang Santa Fe Hybrid sekarang itu banyak sekali pesaingnya, baik dari pabrikan Cina juga. Cuman ya untuk mereka yang fokus sama quality, yang mungkin nggak mau terlalu fokus ke EV, nah inilah jawabannya gitu. Santa Fe Hybrid Kaligrafi. Ini mobil yang semuanya pas, takarannya semuanya pas. Ya tentu pasti ada kekurangan dan lain-lain, tapi ini bawa mobil ini selalu enjoy. Intinya itu aja. Oke, ketemu lagi nanti di video selanjutnya di acara Autotech bersama saya, Cak Dan. Sampai jumpa lagi.